ekosistem gambut ini di Indonesia merupakan ekosistem gambut terbesar nomor 4 di dunia. Ada 10.850 titik pemantauan tinggi muka air tanah yang diwajibkan kepada perusahaan, yang kemudian datanya dikirimkan kepada kami secara real time. Corrective action di Indonesia memberikan kekuatan lebih dan kewenangan lebih kepada pemerintah untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Salah satunya memerintahkan kepada semua kegiatan yang berada pada ekosistem gambut melakukan perlindungan dan pengelolaan, termasuk di dalamnya adalah pemulihan ekosistem gambut yang rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hijau, salam sehat selalu. Indonesia mendorong pentingnya ekosistem gambut tropis dalam Environment Deputies Meeting G20 tahun ini. Pemulihan gambut dan mangrove tersebut merupakan isu yang sangat penting mengingat gambut dan mangrove atau wetland memiliki fungsi yang sangat luar biasa karena dapat menyerap CO2 4-5 kali lipat lebih besar daripada hutan terestrial tropis biasa. Kawasan gambut memiliki beragam manfaat dan gambut mampu menampung hingga 30% jumlah karbon dunia agar tidak terlepas ke atmosfer. Selain itu, lahan gambut memiliki fungsi untuk mencegah perubahan iklim, bencana alam, hingga menjadi penunjang perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, ekosistem gambut penting bukan hanya saja bagi Indonesia, namun juga bagi dunia. Bersama kita telah hadir Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut, Ibu Ati. Dan podcast kali ini, Bu Ati, kita akan membahas isu tentang ekosistem gambut, upaya perlindungan, pengelolaan gambut gitu ya. Dan isu ini dibahas juga ternyata di Environment Deputies Meeting gitu ya, menjadi isu yang cukup krusial gitu dan dikonsen oleh banyak negara gitu. Nah, kira-kira Bu Ati bisa nggak dijelaskan kepada kita semua Sobat Hijau secara yang lebih ilustratif gitu, ekosistem gambut itu seperti apa, Bu Direktur? Terima kasih Bapak Karuhumas. Halo Sobat Hijau, salam lestari. Ekosistem gambut adalah merupakan ekosistem yang terbentuk dari proses dekomposisi yang belum sempurna dari material-material organik yang berada di area yang basah seperti danau, kemudian rawa-rawa, bekas tanaman-tanaman yang kemudian masuk ke dalam area yang basah tersebut secara perlahan melakukan proses perubahan baik sifat kimia, biologi maupun fisikanya yang kemudian di dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2014 junto peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2016, ekosistem gambut ini di dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut berbasis pada kesatuan hidrologis gambut. Kesatuan hidrologis gambut ini adalah satu kawasan yang dibatasi, kawasan gambut yang dibatasi oleh 2 sungai atau dibatasi oleh sungai dan rawa atau danau atau pesisir dan laut. Nah, ekosistem gambut karena terbentuk di area basah atau lahan basah, danau, kemudian juga rawa-rawa, komponen terbesarnya selain gambutnya sendiri, material gambutnya itu juga 90% air. Untuk itu, di dalam menjaga kelestarian gambut, kunci utama adalah bagaimana menjaga tata kelola air.
Tata kelola air yang tidak benar terjadi karena pengeringan ekosistem gambut akan menyebabkan kekeringan gambut dan kemudian juga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemudian selain itu, kekeringan juga akan menyebabkan subsidensi lahan. Subsidensi lahan itu adalah penurunan permukaan lahan yang kemudian bisa menyebabkan beberapa hal. Salah satunya adalah kemudian pada saat air hujan masuk ke kawasan gambut menjadi terendam. Ini terjadi di beberapa tempat ekosistem gambut di kawasan misalnya di Kalimantan Tengah dan juga daerah lain yang kemudian pada musim penghujan menjadi banjir. Ekosistem gambut di Indonesia merupakan ekosistem gambut tropis terbesar dunia dengan luasan 24,667 juta hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 129 terkait dengan kesatuan hidrologis, penetapan kesatuan hidrologis gambut dengan skala 1:250.000 dan juga penetapan peta fungsi ekosistem gambut dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 130 tahun 2017. Ekosistem gambut tersebar di Indonesia dari Sumatera dengan 207 KHG, kemudian di Kalimantan dan Papua, sedangkan untuk Sulawesi ini hanya 3 KHG. Total kesatuan hidrologis gambut di Indonesia adalah 865, di mana 465 KHG berada di Papua. Gambut ini atau ekosistem gambut ini di Indonesia khususnya merupakan ekosistem gambut terbesar nomor 4 di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika, dan Indonesia yang keempat. Nah, fungsinya apa? Pertama adalah kekayaan hutan, karena sebagian ekosistem gambut juga merupakan kawasan hutan. Kemudian menjaga tata kelola air dalam kesatuan hidrologisnya. Kemudian yang ketiga adalah menjadi pengontrol ketersediaan air dari banjir dan kekeringan. Kemudian yang keempat, sebagai rumah dari keanekaragaman hayati yang memperkaya biodiversity dunia, dan tentu saja menjaga kestabilan iklim, serta menjadi pendukung peri kehidupan masyarakat di sekelilingnya tanpa merusak gambut, serta menjadi tempat pendidikan dan penelitian untuk perkembangan teknologi dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Nah, bagaimana corrective action yang sudah dilakukan di Indonesia? Corrective action di Indonesia terkait dengan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dilaksanakan sejak ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2014 dengan perubahan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2016 yang memberikan kekuatan lebih dan kewenangan lebih kepada pemerintah untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Salah satunya memerintahkan kepada semua kegiatan yang berada pada ekosistem gambut melakukan perlindungan dan pengelolaan, termasuk di dalamnya adalah pemulihan ekosistem gambut yang rusak. Itu dilakukan sejak tahun berapa corrective actionnya? Corrective action dilakukan sejak 2015. Mulai dilakukan pemulihan ekosistem gambut di kawasan konsesi. Untuk sampai sekarang ini sudah dilakukan di 72 perusahaan HTI dan 248 perusahaan sawit yang totalnya adalah area pemulihan dari konsesi itu 3,66 juta hektar. Ini dari konsesi, belum lagi dari masyarakat. Kita KLHK juga melakukan
program untuk peningkatan partisipasi masyarakat, untuk berpartisipasi aktif tentu saja di dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di area masyarakat atau di area APL. Yeah. Ini telah dilakukan dengan pembangunan desa mandiri peduli gambut sejumlah 222 desa di 9 provinsi dan luasnya adalah 49,5 ribu hektar. Yeah. Dan kemudian di dalam perlibatan masyarakat ini tidak hanya dengan menggunakan prinsip pemulihan ekosistem gambut dengan mengembalikan airnya dan mengembalikan tanaman atau tutupan lahannya saja, tetapi juga termasuk di dalamnya meningkatkan peri kehidupan masyarakatnya, sehingga masyarakat secara ekonomi mampu, kemudian juga mau berpartisipasi aktif di dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Yang tentu saja karena ekonominya kuat, peri kehidupannya kuat, dia bisa melakukan pilihan-pilihan kegiatan ekonomi yang ramah gambut. Nah, di dalam menjamin agar gambut tidak terjadi kebakaran hutan, tadi kami sampaikan bahwa prinsipnya adalah menjaga kebasahan gambut. Yeah. Nah, dari area konsesi 3,6 juta hektar itu ada 10.850 titik pemantauan tinggi muka air tanah yang diwajibkan kepada perusahaan, baik HTI maupun perkebunan sawit, yang kemudian datanya dikirimkan kepada kami secara real time, dan ini kami kelola dengan membangun sistem informasi pengelolaan tinggi muka air tanah yang dimaksud atau yang disebut dengan SIMATAK -0.4M. Ini artinya adalah sistem informasi tinggi muka air tanah yang memenuhi minus 0,4 meter di bawah permukaan tanah gambut. Dan mereka intensif melakukan pengukuran, hampir setiap hari dilaporkan? Iya, continuous per jam, kemudian dikirim secara continuous monitoring ke dalam sistem SIMATAK kami. Kemudian kami menyajikan informasinya ini juga dalam bentuk upper layer dari SIMATAK, di mana bentuknya adalah dengan kawasan warna-warna yang nantinya dengan sistem SIPEG, Sistem Informasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang kami sedang berjuang untuk sesegera mungkin tepat waktu di launching oleh Ibu Menteri. Ini salah satunya adalah data upper layer, di mana pada kawasan-kawasan pemantauan TMAT tadi, kalau tersedia dalam bentuk warna ungu atau purple, itu berarti gambutnya basah, terendam. Kemudian kalau hijau, itu berarti antara 0 sampai 40 cm di bawah permukaan gambut. Artinya masih relatif memenuhi persyaratan untuk tata kelola air gambut. Kemudian kalau lebih dari 40 cm sampai dengan 80 cm di bawah permukaan gambut, itu warnanya kuning. Kemudian warna merah itu kalau sudah lebih dari 1 meter. Nah, kemudian di dalam sistem ini pada saat datanya melebihi 40 cm di bawah permukaan, itu akan dikirim alert langsung kepada perusahaan bahwa harus memperbaiki tata kelola airnya. Karena ini juga merupakan sistem early warning system kepada mereka, kepada kita semua untuk kehati-hatian agar tidak terjadi karhutla. Nah, kemudian dari masyarakat juga kami sedang memberikan pelatihan-pelatihan agar masyarakat mampu melakukan pemantauan walaupun manual dengan sistem FDRS. FDRS itu kita membuat seperti signboard, kemudian ada warna-warnanya, di mana kalau merah itu berarti tadi lebih dari 1 meter harus segera mengecek sekat kanal yang sudah dibuat
untuk perbaikan tata kelola air itu apakah ada kebocoran sehingga kemudian membuat gambutnya kering atau musim keringnya terlalu panjang yang kemudian harus dilakukan kegiatan-kegiatan agar tetap gambutnya terjaga dan kemudian berusaha menghindari potensi-potensi yang menyulut adanya karhutla. Ya, seberapa besar kira-kira keefektifan sistem informasi yang dibuat, Bu Direktur? Sementara ini karena kami tidak hanya memberikan alert, tetapi itu termasuk di dalam komponen peningkat atau kriteria ketaatan perusahaan. Berarti kemudian apabila melebihi itu kemudian masuk kategori tidak taat. Nah, saat ini perusahaan juga di dalam pelaksanaan penilaian proper kinerja perusahaan memasukkan komponen pengelolaan ekosistem gambut ini untuk HTI maupun perkebunan. Dan kemudian ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, nanti kalau tidak dipenuhi, salah satunya tinggi muka air tanahnya melebihi dari 0,4, artinya lebih kering dari persyaratan yang diwajibkan, itu akan diberikan peringkat merah. Bu Direktur, konteks itu kan tentu ada panduannya ya. Ada dokumen rencana gitu. Bagaimana kita melakukan perlindungan dan pengolahan gambut. Bisa dijelaskan, Bu Direktur? Baik, terima kasih. Untuk pedoman pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut, ini ada pedomannya dalam bentuk peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 16 tahun 2017 tentang pedoman pemulihan ekosistem gambut. Kemudian juga ada Permen LHK, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 15. Ini adalah pedoman untuk perbaikan tata kelola air. Jadi bagaimana membangun sekat kanal, menetapkan titik-titik sekat kanal dalam rangka menjaga atau memperbaiki tata kelola air pada ekosistem gambut yang menjadi salah satu bagian dari pemulihan ekosistem gambut, dan juga menetapkan titik-titik pemantauan pada lokasi yang telah dilakukan pemulihan atau dilakukan perbaikan tata kelola air. Nah, kemudian dengan berdasarkan pedoman tersebut, berdasarkan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 untuk Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016, ini perusahaan diwajibkan melakukan pemulihan, mengajukan dokumen pemulihan. Sebenarnya urutannya adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk memberikan surat perintah pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut yang kemudian dilanjutkan dengan perusahaan menyampaikan rencana dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang kemudian nanti kami bahas untuk kemudian setelah dilakukan pembahasan perencanaannya dan disetujui, disepakati, kemudian dituangkan dalam SK Dirjen terkait dengan rencana pemulihan ekosistem gambut perusahaan A misalnya. Nah, nanti detail sekali di dalamnya bahwa di dalam satu kawasan konsesi itu ada blok-bloknya. Kapan dilakukan di blok 1 pemulihannya, tahun keberapa, tahun kedua dan ketiga dan seterusnya. Karena ada beberapa hal yang sangat luas tidak memungkinkan dilakukan secara serentak. Ini harus bertahap dan itu pun harus kita lihat bersama urgensi mana yang berada di blok mana. Kalau luasannya tidak terlalu besar, memungkinkan dilakukan serentak, akan dilakukan serentak perintahnya. Baik. Terakhir, Ibu Direktur, kira-kira progres di konteks pengendalian tentu kan ada upaya recovery atau restorasi gambutnya sudah sejauh mana nih, Bu Direktur? Konteks luasan, kemudian lokus di mana yang tengah dan sedang dikerjakan oleh KLHK? Kalau pemulihan
tentu saja kami berbagi dengan BRGM. Ya, Untuk betul. yang KLHK, ini adalah memberikan tadi perintah pemulihan dan kemudian melakukan pembahasan dokumen pemulihan di area konsesi. Ini tersebar dari Aceh sampai Papua. Ini tadi luasannya 3,66 juta hektar luasannya. Kemudian jumlah perusahaannya tadi 72 untuk HTI dan juga 248 untuk perkebunan. Dan kemudian di dalamnya ada titik-titik pemantauan dan juga ada kawasan yang menjadi lokasi kewajiban perusahaan untuk melakukan rehabilitasi revegetasi dan juga melakukan suksesi alami. Rehabilitasi revegetasi ini salah satunya juga dilakukan terhadap area yang rusak karena kebakaran. Kemudian ditanami kembali dengan tanaman-tanaman endemik, tanaman-tanaman yang memang berasal dari ekosistem gambut. Contohnya ada jelutung, geronggang, dan lain sebagainya. Kemudian suksesi alami itu kawasan itu harus ditinggalkan begitu saja, tidak boleh dilakukan perlakuan apapun karena secara alamiah dia akan melakukan pemulihan sendiri. Dan memang menakjubkannya pada saat ditinggalkan begitu saja dengan tata kelola air kalau di kawasan lindung itu harus sama dengan permukaan tanah, jadi nol. TMAT-nya harus nol. Ini ada beberapa biji-bijian yang asli memang dari sana itu secara alami tumbuh sendiri. Jadi sebelumnya mungkin pada saat terganggu itu dia dorman di dalam gambutnya. Kemudian pada saat gambutnya dibasahkan kembali sesuai dengan peruntukannya, kalau fungsi lindung itu harus di nol gitu ya, harus tergenang. Nah, dia akan tumbuh dengan sendirinya. Ini yang benar-benar subhanallah menakjubkan. Makanya kita juga mari kita jaga bersama-sama agar gambut lestari. Tanpa treatment tapi kita tetap kontrol ya, tetap kontrol ya. Nah, pemantauan itu tidak hanya dilakukan di lapangan, tetapi harus juga diintegrasikan dengan peta satelit atau satelit imagery, baik dari sisi tutupan lahan maupun dari soil moisture atau kebasahan gambut. Kalau TMAT tidak bisa dengan satelit, tetapi dia kebasahannya bisa. Gitu. Terima kasih Bu Ati, Bu Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut. Sobat Hijau, kita sudah bicarakan semua tentang ekosistem gambut. Beliau tadi menjelaskan struktur dokumen perencanaan, berbagai landasan regulasi, kemudian penjelasan yang cukup ilustratif mengenai ekosistem gambut dan posisi gambut kita di konteks internasional, dan corrective action juga yang tengah dilakukan dalam konteks perlindungan dan pengolahan gambut. Ibu Ati, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah mencerahkan kita semua. Sobat Hijau, sampai ketemu pada podcast yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam lestari.